Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufur. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 4 di mata kuliah Sistem Informasi di struktur dasar Sistem Informasi. Jadi konsep dasar Sistem Informasi itu ada beberapa komponen. Yang pertama komponen sistem, layanan sistem, sistem call, program sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, dan rancangan sistem. Dan lalu komponen sistem yaitu ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, sampai Command Interpreter System atau CIS. Nah, manajemen proses yaitu sebuah program yang sedang dijalankan atau sedang dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu pembuatan dan menghapuskan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme terdiri dari 3, sinkronasi antar proses, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Ada juga manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program berfungsi menyimpan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi dari CPU. Yaitu terdiri dari array, word, atau byte yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data atau share oleh CPU dan iOS device. Manajemen memori utama yaitu umumnya memori bersifat volatile atau tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori, yaitu melacak pemakaian memori atau siapa dan berapa besar. Memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Alokasi dan delokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Dan lalu ada manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk memanipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil. Lalu ada juga manajemen sistem atau I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer, menampung sementara data diri ke paranti. Lalu ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Antarmuka device driver yang umum, menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. Driver untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Lalu ada manajemen penyimpanan sekunder, yaitu penyimpanan secara permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder,
yang terdiri dari manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kalau ada jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah komponen proses yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap proses memiliki memori lokal masing-masing. Proses-proses dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, peningkatan keandalan. Sistem proteksi berkenan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi seharusnya membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Command Interpreter System menunggu instruksi dari pengguna command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, Unix shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Penbase, dan lain-lain. Pelayanan sistem operasi, eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankan atau running. Operasi I/O, pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk operasi I/O. Manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Pelayanan sistem operasi itu ada komunikasi, pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui search memori atau message passing. Deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber dayanya mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan. Lalu ada counting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Sedangkan proteksi menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Lalu ada sistem calls, yaitu menyediakan antarmuka antar proses atau program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahan rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem calls ada beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, salah satunya bahasa C, C++. Telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi yaitu melalui register, penyimpanan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Menyimpan parameter ke dalam stack dan melakukan pop-up pada stack atau oleh sistem operasi. Nah, ini memberikan parameter dalam tabel seperti ini yang berikut.
Jadi parameter for call load address X system call memberikan kepada register dari parameter for call, sedangkan dari load address system calls memberikan kepada use parameter from tabel X. Jenis sistem calls ada beberapa, yaitu pengendalian proses, manajemen berkas, manajemen paranti, mempertahankan informasi, dan komunikasi. Itu adalah presentasi saya tentang struktur dasar sistem operasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.